kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Eka Saputri, 2. Esther Floradiana Hasibuan, 3. Elia Emelia, 4. Jessica Lopang, 5. Nasri Tumangkon, dan yang terakhir Gayatris Anastasia Yakob. Kami membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Kami akan membahas tentang emosi dan suasana hati. Di sini saya akan membahas tentang pengertian emosi dan suasana hati beserta dengan ciri-cirinya. Yang pertama, pengertian emosi. Emosi adalah perasaan intens atau reaksi yang ditunjukkan seseorang atau sesuatu kejadian. Emosi juga dapat ditunjukkan ketika merasa senang akan sesuatu, merasa marah terhadap seseorang, dan juga merasa takut akan sesuatu hal. Yang kedua, pengertian suasana hati. Suasana hati atau sering juga disebut dengan mood dapat berubah-ubah setiap saat. Suasana hati adalah emosi yang timbul hanya untuk sementara. Pada dasarnya perasaan ini dibagi menjadi dua, yaitu perasaan yang pertama perasaan suasana hati yang baik atau juga disebut good mood, yang kedua suasana hati yang buruk atau sering disebut dengan bad mood. Selanjutnya, ciri-ciri emosi. Ciri-ciri emosi yang pertama disebabkan oleh kejadian spesifik. Yang kedua, sangat cepat dalam durasi. Yang ketiga, bersifat spesifik ketika marah, sedih, bahagia, dan terkejut. Yang keempat, disertai dengan ekspresi wajah yang jelas. Yang kelima, bersifat berorientasi tindakan. Yang berikut ciri-ciri suasana hati. Yang pertama, penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Yang kedua, berakhir lebih lama dari emosi. Yang ketiga, lebih umum. Yang keempat, biasanya tidak diidentifikasikan oleh ekspresi yang jelas. Dan yang terakhir, bersifat kognitif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai emosi dasar dan fungsi daripada emosi. Yang pertama, emosi dasar. Emosi dasar meliputi rasa marah, tidak suka, antusias, iri, takut, frustasi, tidak setuju, malu, jijik, bahagia, benci, berharap, cemburu, gembira, cinta, bangga, dan juga sedih. Sejumlah penelitian psikologi mencoba mengidentifikasi emosi dasar dengan mempelajari ekspresi wajah. Tapi dalam pendekatan ini, emosi tidak terlalu kompleks untuk secara mudah diekspresikan melalui wajah. Selain itu, budaya juga memiliki norma-norma yang mengatur ekspresi emosi, sehingga cara kita mengalami sebuah emosi tidak selalu sama dengan bagaimana kita menunjukkannya. Selanjutnya, fungsi emosi. Apakah emosi membuat kita tidak rasional? Emosi kita akan memberikan informasi penting bagaimana kita memahami dunia sekitar kita. Kunci dari keputusan yang baik adalah dengan menggunakan pikiran dan perasaan. Selanjutnya, apakah emosi membuat kita bersikap etis? Orang yang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Dan adanya hubungan antara emosi dan sikap moral. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari fungsi emosi. Emosi sangat penting karena memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan-tindakan penting agar dapat bertahan hidup, seperti kegembiraan yang memotivasi kita untuk menghadapi situasi yang membutuhkan energi dan inisiatif. Berikutnya yaitu aspek-aspek emosi. Aspek-aspek emosi sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu biologi emosi. Semua emosi berasal dari dalam sistem lubuk otak dan terletak dekat batang otak kita. Secara keseluruhan, limbik memberikan sebuah lensa di mana kita dapat menginterpretasikan kejadian-kejadian. Ketika sistem tersebut aktif, kita dapat melihat hal-hal dalam cahaya negatif. Namun, ketika tidak aktif, kita dapat menginterpretasikan informasi secara lebih positif. Aspek yang kedua yaitu intensitas. Setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut timbul sebagai hasil dari persyaratan-persyaratan pekerjaan. Setiap orang mempunyai kemampuan bawaan yang bervariasi untuk mengekspresikan intensitas emosinya. Aspek yang ketiga yaitu frekuensi dan durasi.
Suksesnya pemenuhan tuntutan emosional seseorang karyawan dari suatu pekerjaan tidak hanya tergantung kepada emosi-emosi yang harus ditampilkan dan intensitasnya, tetapi juga pada beberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Suasana hati dasar terdiri dari afeksi positif dan negatif. Afek positif sebagai suatu dimensi suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif seperti bersemangat, kewaspadaan, dan sangat gembira pada ujung tertinggi, serta kebosanan, depresi, dan kelusuan pada ujung terendah. Afek negatif adalah dimensi suasana hati yang terdiri atas kegugupan, stres, kecemasan pada ujung tertinggi, dan kepuasan, ketenangan, dan kedamaian pada ujung terendah. Label yang digunakan adalah afeksi positif dan negatif, yang merupakan suasana hati, bukan suasana hati positif ataupun suasana hati negatif. Berikut ada beberapa sumber yang mempengaruhi dalam emosi dan suasana hati. Antara lain yang pertama itu ada kepribadian. Kepribadian memberi kecenderungan kepada seseorang untuk mengalami emosi dan suasana hati tertentu. Yang kedua itu hari dalam seminggu dan waktu dalam sehari. Di sini orang-orang cenderung berada dalam suasana hati terburuk, efek tertinggi dan efek positif rendah di awal minggu dan berada dalam suasana hati terbaik, efek positif tertinggi dan efek negatif terendah di akhir minggu. Ketiga ada cuaca. Cuaca memberikan sedikit pengaruh terhadap suasana hati. Kolerasi ilusif menjelaskan mengapa orang cenderung berpikir bahwa cuaca yang menyenangkan meningkatkan suasana hati mereka. Yang keempat ada stres. Tingkat stres dan ketegangan yang menumpuk di tempat kerja dapat memperburuk suasana hati karyawan sehingga menyebabkan mereka mengalami lebih banyak emosi negatif. Yang kelima itu ada aktivitas sosial. Aktivitas sosial bersifat fisik, normal atau epikren, makan bersama orang lain lebih diasosiasikan kuat dengan peningkatan suasana hati yang positif dibandingkan kejadian-kejadian formal atau yang bersifat duduk terus-menerus. Yang kelima itu ada tidur. Kurang tidur pada malam sebelumnya memperburuk kepuasan kerja seorang pada hari berikutnya karena sebagian besar orang-orang merasa lelah, cepat marah, dan kurang waspada. Yang ketujuh itu ada olahraga. Terapi olahraga berpengaruh paling kuat terhadap mereka yang mengalami depresi. Kemudian itu ada usia. Emosi negatif tampaknya semakin sering terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Yang terakhir itu ada gender. Dalam perbandingan antar gender, wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Mereka mengalami emosi lebih intens dan mereka menunjukkan ekspresi emosi positif maupun negatif yang lebih sering. Tentang emosi pekerja dan kecerdasan emosional. Yang pertama itu emosi pekerja adalah emosional atau labor adalah sebuah situasi di mana seseorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi selain transaksi interpersonal di tempat kerja. Disosiasi emosional atau emotional dysfunction merupakan interstisi antara emosi yang dirasakan orang dan orang yang mereka tampilkan. Emosi ada beberapa pembagian, yaitu emosi yang dirasakan atau emotion, emosi yang faktual individu, atau emosional yang ditampilkan atau display emosional. Merupakan emosi yang dituntut oleh organisasi untuk ditunjukkan oleh pekerja dan dianggap pantas untuk pekerja itu. Di sini pengertian kecerdasan emosional ada beberapa, yaitu kecerdasan emosional dalam bahasa Inggris itu emotional quotient, disingkat atau EQ, adalah kemampuan seorang untuk menerima atau menilai, mengelola serta mengontrol emosi dirinya sendiri dari orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap seseorang atau informasi atau suatu hubungan yang sedang dirasakan atau kecerdasan, hubungan intelijen, sedangkan kecerdasan mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid atas kehubungan kecerdasan emosional EQ. Belakangan ini dinilai tidak kalah pentingnya dengan kecerdasan intelektual. Itu sebuah penelitian merupakan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Maka dari itu kecerdasan dapat disebut sebagai emosional terhadap diri kita sendiri. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai emosi dan suasana hati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.